Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita setelah umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat yaitu Bapak Ayub Saifuddin MPDI selaku dosen mata kuliah konsep dasar IPS, dan tak lupa rekan-rekan mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI dari semester 1 yang insya Allah mudahkan dalam menuntut ilmunya. Perkenalkan, nama saya Waliul Ilmi dari Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan memaparkan jawaban hasil ulangan akhir semester mata kuliah konsep dasar IPS. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke videonya. Yang pertama, perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial terletak pada tujuan masing-masing. Ilmu sosial bertujuan memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi melalui penelitian ilmiah dengan melakukan hipotesis untuk menghasilkan teori atau teknologi baru. Sementara itu, tujuan ilmu pengetahuan sosial bersifat pendidikan, bukan penemuan teori ilmu sosial. Orientasi utama studi ini adalah keberhasilannya mendidik dan membuat siswa mampu mengerjakan ilmu pengetahuan sosial berupa tercapainya tujuan instruksional. Untuk jawaban yang kedua, yaitu materi yang saya pahami setelah mempelajari mata kuliah konsep dasar IPS adalah saya jadi lebih memahami materi-materinya, khususnya materi tentang ipteks dan masih banyak materi lainnya. Karena menurut saya ipteks atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni merupakan suatu ilmu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab ketiga unsur ilmu ini sudah dimiliki setiap individu pada saat lahir. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 3. Menurut artikel yang saya baca, dan jika teman-teman yang menonton video ini ingin membacanya juga, saya akan sertakan link di deskripsi. Perbedaan antara ekonomi, sejarah, geografi, antropologi, dan sosiologi. Ekonomi mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Ilmu sosial ekonomi, bagian yang berhubungan dengan analisis ekonomi, dibagi ke dalam dua bidang utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Sejarah mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia atau yang berhubungan dengan masa lampau, itu bisa disebut sejarah. Yang ketiga yaitu geografi, mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi dibagi dalam dua spesialis pokok, yaitu geografi fisik dan geografi budaya atau manusia. Antropologi mempelajari manusia pada umumnya dan khususnya antropologi budaya yang mempelajari segi kebudayaan masyarakat. Para ahli antropologi dapat dibedakan ke dalam beberapa spesialisasi. Dan yang terakhir yaitu sosiologi, mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Salah satu materi yang saya sukai yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Karena dengan adanya materi tersebut membuat saya pribadi jauh lebih baik atau lebih mengetahui sejarah bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Dari mulai penjajahan oleh bangsa-bangsa asing sampai dengan munculnya salah satu tokoh yang menentang penjajah yaitu Budi Utomo. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, dari sini mulailah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.
Untuk selanjutnya, nomor 5 atau nomor terakhir, COVID-19 atau COVID-19 atau juga bisa disebut orang-orang virus corona merupakan wabah penyakit yang menjangkit seluruh dunia, baik itu negara berkembang, bahkan negara maju pun terkena virus ini. Wabah penyakit yang menyebar luas ini sangat berdampak terhadap tatanan kehidupan makhluk di muka bumi ini, seperti bidang sosial, agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Untuk lebih khususnya akan dibahas mengenai dampak positif dan negatif COVID-19 atau COVID-19 terhadap kehidupan sosial agama di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial, tentu dengan adanya wabah penyakit berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama itu dampak positifnya. Dampak positif dengan adanya COVID-19 atau COVID-19 dalam kehidupan sosial yaitu hubungan keluarga semakin dekat. Hal ini dapat dijadikan ajang mempererat hubungan keluarga yang dulu dipisahkan oleh jarak, aktivitas, dan kegiatan lainnya yang membuat semua anggota keluarga sibuk dengan urusannya di luar rumah. Kemudian, wabah ini pun berdampak positif terhadap kehidupan agama. Seperti halnya yang terjadi pada umat Islam, yaitu banyak orang yang sebelumnya bolong-bolong dalam sholat menjadi rajin, yang dulunya sholat di rumah menjadi rajin berjamaah di masjid atau mushola sekitarnya. Hubungan sang makhluk dengan Tuhannya pun semakin dekat. Banyak orang yang berdoa untuk memohon ampun, memohon keselamatan dari wabah penyakit ini. Tidak hanya umat Islam, umat agama lain pun berusaha berhubungan sedekat mungkin dengan Tuhannya. Dampak negatif dari adanya COVID-19 atau COVID-19 dalam kehidupan sosial yaitu sulitnya untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Sejak digalakannya aturan social distancing oleh pemerintah, banyak orang yang susah bahkan tidak berinteraksi secara langsung dengan sesamanya. Selain itu, dampak negatif adanya COVID-19 atau COVID-19 dalam kehidupan agama yaitu banyak tempat atau umat beragama yang jarang untuk beribadah di tempat ibadahnya, seperti yang terjadi agama Islam tentang larangan sholat Jumat di masjid. Hal ini membuat muslim merindu dengan rumah Allah SWT. Timbulnya perpecahan karena perbedaan golongan terhadap aturan ini. Hal ini tentu membuat kehidupan umat beragama terganggu. Setiap musibah pasti ada dampak positif dan negatif, termasuk wabah COVID-19 ini. Tugas kita adalah bagaimana bersikap bijak dan dewasa terhadap dampak dari wabah ini. Mau tidak mau, dampak positif maupun negatif akan menjadi baik-baik saja jika dihadapi dengan kelapangan dada. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban ulangan akhir semester mata kuliah konsep dasar IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.